Kasih selalu diidentikan dengan tindakan memberi, sehingga orang mau tahu bentuk atau kekuatan cinta seseorang dilihat dari bagaimana dia memberi sesuatu, bagaimana dia berbagi sesuatu. Dari situlah lalu ukuran terhadap kadar cinta seseorang itu dinilai. Namun apakah ukuran untuk mengetahui kadar cinta seseorang itu hanya dari tindakan memberi dan berbagi? Jelas sebenarnya bukan itu saja. Apalagi di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Bukan semata seberapa yang kita beri itu menunjukkan besarnya cinta kita kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal lain yang justru menjadi penting untuk dipertanyakan dan diketahui, yaitu bukan dari apa yang diberikan atau dibagikan, tapi dari apa yang dipinta dan dipohonkan kepada Tuhan. Disinilah kita bisa tahu tentang kadar cinta kita kepada Tuhan. Bila dengan sesama mungkin meminta dan memohon sesuatu itu adalah biasa-biasa saja, tetapi itu juga bisa menjadi barometer untuk mengetahui akan karakteristik cinta. Misalnya ada seseorang kepada orang lain yang lalu mengatakan, saya meminta hartamu kalau engkau mencintaiku, saya minta apa yang berharga daripadamu, segala yang bernilai daripadamu, saya mau minta untuk saya. Ini tentu saja berkaitan dengan bukti cinta, kadar cinta. Tapi di atas itu semua memang kita perlu memahami bahwa bukti cinta bukan semata dari apa yang diberi dan dibagikan, tapi juga dari apa yang dipinta dan dipohonkan. Karena pintaku itu adalah bukti cintaku. Apa yang ku minta itu akan menentukan kadar cintaku. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kisah di dalam Perjanjian Lama, di mana ada seorang raja yang Tuhan mengajukan sebuah tawaran untuk dia meminta sesuatu. Dari 1 Raja-Raja 3 ayat 10-14. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu satu ayat lagi dari Perjanjian Baru, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salomo adalah seorang raja yang dikenal dengan hikmat bijaksananya yang luar biasa. Dia dikaruniai oleh Tuhan hati yang mampu menimbang-nimbang perkara, sehingga dia terkenal sebagai raja yang segala keputusannya itu dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Namun sebelum Salomo menerima hikmat dari Tuhan, ada sebuah kisah di mana awal mulanya adalah Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan, meminta Salomo, minta apa saja yang engkau ingin minta. Sebenarnya apa yang Tuhan katakan kepada Salomo ini sebagai alat uji untuk kualitas atau kadar cinta Salomo kepada Tuhan. Ternyata Salomo tidak meminta harta, tidak ada satupun yang dia minta untuk kepentingan dirinya sendiri.
Dia tidak juga minta kerajaan yang menjadi besar, dia tidak minta umur panjang, dia bahkan tidak minta selalu sehat, tidak. Tapi dia minta hati yang sanggup menimbang perkara untuk umat Tuhan. Perhatikan bagaimana apa yang Salomo minta justru menunjukkan kualitas cintanya kepada Tuhan. Dia bukan mencintai demi diri atau untuk dirinya sendiri, tapi dia mencintai Tuhan demi Tuhan dan untuk Tuhan sendiri. Karena yang dia pikirkan bagaimana menangani umat Tuhan yang begitu banyak. Karenanya dia mohon, Tuhan kuatkanku supaya aku bisa melayani umat-Mu. Perhatikan permintaannya sama sekali bukan permintaan yang egois. Bukan permintaan yang lahir dari cinta diri. Tapi dari kadar cinta kepada Tuhan yang begitu dalam, kaya dan besar. Dan Salomo meminta tepat, bahkan Tuhan memberikan apa yang dia tidak minta pula, termasuk kekayaan, kemuliaan, dan juga tentang kualitas sosok raja yang tidak pernah ada sebelum dan sesudah Salomo. Dan Tuhan memberikan kepadanya jalan yang terus membuat dia hidup di dalam kekuatan Tuhan. Apa yang Salomo minta memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita minta itu menentukan apa yang kita cintai atau siapa yang kita cintai. Dalam Yakobus ditegur kepada para pembaca kitab itu yang ingin mengatakan ada orang yang berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Salah berdoa bukan karena kata-katanya salah, tapi salah berdoa karena apa yang diminta dari Tuhan itu untuk kepuasan hawa nafsu sendiri. Disinilah kualitas atau kadar cinta seseorang dari apa yang dia minta itu tampak. Kalau yang dia minta itu demi untuk kemuliaan Tuhan, cintanya kepada Tuhan sudah terbukti benar. Dia memang minta sesuatu bukan demi kemuliaan diri, tapi demi Tuhan. Tetapi kalau dia minta sesuatu untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri, ini adalah sebuah permintaan yang lebih berangkat dari cinta diri, bukan cinta Tuhan. Atau lebih untuk kepuasan diri, ego yang dipenuhi. Bukan cinta yang mau dibagikan, bahkan bukan cinta untuk orang lain, tapi cinta untuk kepuasan hawa nafsu diri sendiri. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kadar cinta kita pada Tuhan bukan saja ditakar dari apa yang kita beri dan bagikan, tetapi juga dari apa yang kita pinta dan pohonkan. Karena itu, mari kalau ditanya kepada kita mau minta apa dari Tuhan, apa jawabmu? Mungkin ada yang bilang, saya minta berkat, saya minta hutang saya lunas, saya minta sakit saya sembuh, saya minta segalanya itu beres, saya mau jalan lancar, saya mau hidup semua berkelimpahan. Wow, seringkali permintaan-permintaan ini kedengarannya rohani. Tetapi apakah sungguh itu demi kemuliaan nama Tuhan dan karena cinta kepada Tuhan? Mari uji apa yang kita minta. Apakah yang kita minta itu demi untuk kepuasan diri kita sendiri atau demi kemuliaan nama Tuhan? Mintalah segala sesuatu, silakan minta apa saja kepada Tuhan, tapi demi apa dan karena apa engkau minta itu? Bila engkau minta demi cintamu kepada Tuhan dan karena cintamu kepada Tuhan untuk cintamu kepada Tuhan makin bertumbuh, mintalah sambil memohon, Tuhan biar bukti cintaku dengan apa yang kupinta. Ini menunjukkan aku mau belajar mencintaimu dengan lebih baik lagi. Mari kita terus bertumbuh di dalam cinta Tuhan. Kalau seringkali bulan Februari disebut bulan kasih sayang, biar kita juga diliputi oleh kasih sayang Tuhan yang besar, yang daripadanya membuat kita meminta sesuatu yang bagi kemuliaan nama Tuhan, demi cinta kepada Tuhan dan demi cinta Tuhan makin diproklamirkan. Selamat meminta dengan tepat, selamat meminta dengan taat, selamat meminta dengan penuh cinta dari Tuhan, dan untuk cinta dari Tuhan diberitakan melaluimu. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan menyayangi kita dengan kasih-Nya yang besar. Amin.